Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam RHI, Renungan Hari Ini. Bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, dari Padipokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, RHI, Renungan Hari Ini muncul setiap hari, kecuali kalau ada acara yang sangat istimewa. RHI, Renungan Hari Ini akan membuat pengertian kita menjadi bertambah, keyakinan kita dikuatkan, dan kita makin dibentuk di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kami sarankan RHI, Renungan Hari Ini, karena cuma sekitar 10 menitan, mari dilakukan dengan penuh kesungguhan. Saudara, tema pada saat ini adalah karena kata-kata Petrus ditegur Yesus. Karena kata-kata Petrus ditegur Yesus. Saudara, tema ini penting. Kenapa? Karena orang yang tidak mampu mengendalikan kata-kata, itu bukan kata-kata yang menyemangati, tapi malah sebaliknya. Dan itu yang dilakukan Petrus. Baik, kita akan bersama membuka, yaitu di dalam kitab Injil Markus. Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan 38. Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan 38. Oke. Saya akan bacakan nasnya. Tidak semua ayat dibaca, tapi nasnya, yaitu yang tertulis pada ayat 31 sampai dengan 33. Markus 8, 31, 32, 33. Yang demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Anyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara, ini ayat populer ya. Ayat ini dilaporkan tidak hanya di Markus 8, tapi juga ditulis di Matius 16, 21 sampai 28. Juga ditulis di kitab Injil Lukas 9, 22 sampai 27. Selain di Markus. Jadi ada Matius, ada Markus, ada Lukas. Ini sangat penting, saudara. Versinya bisa macam-macam, tapi intinya begitu. Yesus menuju ke daerah di Kesaria, Filipi, ya, dan dia berkata, menurut orang, siapa aku? Gitu. Pak Nabi, salah satu nabi. Lalu Yesus, menurut kamu siapa aku? Gitu. Dan Petrus selalu spesifik menyebut, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias. Engkau bukan sekedar nabi, tapi Mesias. Oh, hebat ya Petrus ya, bagus ya. Bagus. Pertanyaannya, ini jawaban Mesias itu lahir dari pengenalan yang benar akan Yesus atau tidak? Jangan-jangan jawaban Mesias itu lahir dari kerinduan diri, ngen-ngen keinginan Petrus. Dengan konsepnya sendiri, Mesias itu begini, begini, begini. Bukan begitu. Nah, itu.
Kemungkinan kedua makin kuat. Karena apa? Karena ketika dikatakan anak manusia, Mesias itu akan menderita, akan disalibkan, dan akan bangkit dari antara orang mati, maka Petrus tidak setuju dengan konsep itu. Petrus lalu mengatakan, jangan sampai, sambil menarik sang guru Yesus. Jangan sampai itu terjadi atasmu ya guru. Pada mulanya dia bilang Mesias. Dan ketika Mesias itu diungkap begini, dia tidak setuju dengan kata-kata dan sikap. Dan Yesus menjawab, memarahi Petrus dengan mengatakan, enyahlah iblis, enyahlah iblis, sebab engkau memikirkan pikiran manusia dan bukan pikiran Tuhan. Saudara, saya bayangkan adik kata saya jadi Petrus, wah, malu, pasti mundur selangkah, dan wah, saya bayangkan Petrus juga begitu, ya pasti malu, wah, dan dia merenung juga, kenapa guru Yesus begitu marah ya ketika saya berkata jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena Petrus punya konsep sendiri tentang Mesias. Mesias dalam perspektif politis, sementara Mesias anak manusia yang disebutkan di sini oleh Yesus adalah yang dikehendaki Tuhan, yaitu bagaimana Mesias itu akan menolong orang untuk hidup dalam kebenaran dan diselamatkan. Saudara, gara-gara kata-kata inilah Petrus ditegur Yesus, enyahlah iblis. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, baru setelah itu, saudara baca teks berikutnya, ayat berikutnya, maka Yesus menekankan, kalau kita tak mau, tak bisa, tak mampu menjaga kata-kata, maka kita tidak akan bisa melakukan yang lain. Maka dikatakan di sini, enyahlah iblis, jaga kata-kata. Lalu ayat 34 dikatakan, Yesus manggil orang banyak. Lalu dia mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, menyangkal diri, memikul salib. Mau mengikut, menyangkal diri, memikul salib. Mau mengikut berarti kesadaran. Ya, jadi Kristen kan tidak dipaksa ya. Memang begitulah yang terjadi. Itulah yang benar. Dan ini mengikut Yesus. Tapi ada syarat lagi. Dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, penyerahan diri. Artinya apa? Aku boleh cita-cita, aku boleh punya pikiran, aku boleh punya rancangan, tapi aku tidak bisa memaksakan kehendak. Aku harus menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Ada pasangan, anak sahabat saya, yang ketika menikah, dia membuat penghayatan berdua. Hari ini aku menerimamu sebagai pasangan hidupku, sebagai istriku, sepanjang atau seumur hidupku. Dia tidak meneruskan dengan sampai maut memisahkan kita. Dan itu sepakat, dan dia sudah bilang ke pendetanya oke. Si perempuan, ya mempelai perempuan juga begitu. Aku berjanji hari ini mengambilmu sebagai suamiku seumur hidupku. Tidak ditambahi dengan sampai maut memisahkan kita. Mereka menghayatinya begitu, mereka maunya begitu, dan oke, setuju itu pendetanya. Saudara, ternyata mereka menikah. Karena masa pandemi ya tidak bisa rame-rame, bahkan sederhana. Nah, menikah, tapi baru 6 bulan, kurang lebih ya. Gitu, 6 bulan lebih dikit lah, gitu. Atau hampir 7 bulan, karena itu bulan Juli sampai dengan Januari, kalau tidak salah. Saudara, apa yang terjadi? Si istri, si suami, dan keluarganya kena COVID. Tapi si istri tiba-tiba sesak, bawa rumah sakit, tidak tertolong, meninggal dunia. Dan si suami mengatakan begini, meskipun sedih, tapi dia menghayati istrinya yang sudah setia seumur hidupnya. Sekarang tinggal si suami. Dan dia mengatakan, maaf Pak, maaf Mas, maaf Om, maaf keluarga besar itu.
Om dengarkan ketika nikah, saya ubah janji dan penghayatan, saya akan menjadi suami dari istriku seumur hidupku. Tidak ada maut memisahkan kita. Artinya apa? Dia serius untuk seterusnya. Saudara, ini janji, ini perkataan, ini yang ditepati. Dan ini tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, kalau bertentangan seperti Petrus ditegur. Dan ini penghayatan yang luar biasa yang tadi saya dengar oleh sahabat itu. Hari ini saya mengajak, mari kita sungguh-sungguh menata kata dengan kebenaran, bukan sekedar menata. Dan mari kita sungguh-sungguh berserah, ya, itu mengikut Yesus, menyangkal diri, dan memikul salib. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah supaya kami mampu untuk menata kata, komitmen untuk mengikut Yesus, menyangkal diri, dan memikul salib. Berkatilah kami, berkati yang mengikuti program ini, dan kami semua, supaya kami belajar memahami kehendak Tuhan, dan bukan kehendak manusia. Kami mohon kabulkan doa kami, supaya kami diteguhkan dan diberkati, karena Tuhan Maha Kasih dan Setia. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.